Bahasa Italia adalah bahasa ketujuh yang paling banyak digunakan di Eropa. Ini adalah kunci menuju salah satu negara paling kaya secara budaya dan gastronomi di dunia. Dari Kekaisaran Romawi hingga negara kota Renaissance, Italia telah menjadi yang terdepan dalam bidang seni, arsitektur, dan sains sepanjang sejarahnya. Italia memiliki jumlah situs warisan dunia UNESCO terbanyak dibandingkan negara lain, dengan total 58 situs, dari Kolosseum di Roma, Menara Miring Pisa, hingga Cakrawala Florence yang bersejarah. Ok, capito. In Italia vivi bene se sei un politico, se non sei un politico o una persona ricca non vivi bene. L'Italia è un paese bellissimo, ma solo la bellezza rimane del paese, non è un paese per il quale tu dovresti venire a viverci dentro. Usulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum, akhirnya disetujui secara bulat dalam Sidang Umum UNESCO pada Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Dengan begitu, kini terdapat 10 bahasa resmi Sidang Umum UNESCO, sebuah lembaga khusus PBB yang bergerak di bidang keilmuan, pendidikan, dan kebudayaan. Apa saja bahasa tersebut? Ada 6 bahasa yang memang menjadi bahasa tetap yang digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Bahasa tersebut adalah bahasa Inggris, Prancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol. 4 bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia. Dari 10 bahasa resmi UNESCO, terdapat 9 bahasa yang masuk dalam kategori bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia, yakni 1. Bahasa Inggris dengan 1.452 juta pembicara. 2. Mandarin dengan 1.118 juta pembicara. 3. Bahasa Hindi dengan 602 juta lebih pembicara. 4. Bahasa Spanyol, 548 juta lebih pembicara. 5. Bahasa Prancis, 280 juta pembicara. 6. Bahasa Arab Standar Modern, 274 juta pembicara. 7. Bahasa Rusia dengan 258 juta lebih pembicara, yang menjadi bahasa ke-8 terbanyak. 8. Bahasa Portugis dengan 257 juta lebih pembicara, dan menjadi bahasa ke-9 terbanyak. 9. Bahasa Indonesia, dengan 199 juta pembicara, yang menjadi bahasa ke-11 terbanyak. Dan 10. Bahasa Italia, yang bahkan tidak masuk dalam daftar 20 besar bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Mengapa bahasa Italia yang dituturkan oleh sedikit orang ini, berhasil masuk dalam 10 bahasa resmi Sidang Umum UNESCO? Mengapa bukan bahasa Bengali atau Urdu yang jumlah penuturnya masuk dalam daftar 10 besar? Apa saja kelebihan negara Italia? Mari kita bahas. Bahasa Bengali merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, dengan populasi penutur yang cukup besar. Namun, bahasa ini tidak begitu berpengaruh seperti beberapa bahasa utama lainnya, seperti halnya Inggris atau Spanyol. Ada beberapa alasan untuk perbedaan ini. Pertama, meskipun ada banyak penutur bahasa Bengali di seluruh dunia, mereka terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, sebagian besar di Bangladesh dan India. Ini berarti bahwa jangkauan mereka terbatas dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang memiliki distribusi yang lebih global. Hampir separuh penduduk orang yang tinggal di Benggala Barat tidak melakukan upaya tulus untuk melakukan apapun dengan bahasa Bengali. Apapun perkembangan penyebaran bahasa Bengali yang terjadi, sebenarnya datang dari masyarakat Bangladesh. Berdasarkan sensus pemerintah India, hanya sekitar 45% penduduk Kolkata yang menggunakan bahasa Bengali sebagai bahasa ibu. Dan artinya, populasi mereka telah berkurang dari 64% pada tahun 1991 menjadi 47% pada tahun 2014. Hal ini diperparah dengan jumlah penutur bahasa Bengali yang telah berkurang lebih jauh lagi yakni di atas 45%, karena sebagian besar orang Bengali yang dianggap elit, baik orang tua maupun siswa, tidak memiliki niat minimum untuk belajar bahasa Bengali. Karena orang-orang Bengal Kolkata yang elit, pada dasarnya tidak memiliki rasa hormat terhadap bahasa Bengali, atau sebagian besar tradisi Bengali, maka, satu-satunya hal positif tentang bahasa Bengali adalah upaya yang dilakukan oleh penduduk asli Bangladesh, dalam mempopulerkan bahasa tersebut. Selain itu,
Bahasa Bengali secara tradisional tidak digunakan untuk tujuan bisnis atau diplomasi, sebaliknya, bahasa ini lebih sering digunakan dalam komunikasi pribadi dan sastra. Akhirnya, meskipun telah ada upaya-upaya untuk mempromosikan pembelajaran dan penggunaan bahasa Bengali di seluruh dunia, inisiatif-inisiatif ini tidak sesukses yang diharapkan. Sebagai hasilnya, bahasa Bengali tetap kurang berpengaruh dibandingkan dengan populasi penuturnya yang besar. Bahasa Italia, atau lingua italiana atau juga Italiano, adalah sejenis bahasa Roman yang dituturkan oleh sekitar 70 juta orang, yang mayoritas berada di Italia. Bahasa Italia termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, dengan sistem penulisan alfabet Latin. Meski dituturkan oleh 70 juta orang, di mana 10 juta diantaranya dituturkan oleh keturunan Italia di seluruh dunia, bahasa ini juga dituturkan oleh 125 juta orang sebagai bahasa kedua. Menjadi salah satu dari 4 bahasa resmi di Swiss, bahasa ini juga menjadi bahasa resmi San Marino dan bahasa utama kota Vatikan. Bahasa Italia adalah bahasa ketujuh yang paling banyak digunakan di Eropa. Ini adalah kunci menuju salah satu negara paling kaya secara budaya dan gastronomi di dunia. Alasan mengapa bahasa Italia mudah dipelajari bagi warga Eropa, ialah karena tata bahasa Italia sangat mirip dengan bahasa lain yang berasal dari Latin. Jadi, jika Anda sudah bisa berbahasa Spanyol atau Prancis, mempelajari bahasa ini akan lebih mudah. Bahasa Italia mengandung banyak kata yang mungkin sudah kita ketahui bersama, seperti espresso dan pasta. Berbagai kelebihan Italia, dapat dikategorikan sebagai bentuk soft power yang mereka miliki. Joseph Nye, mantan asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat, mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu negara untuk membujuk negara lain, agar melakukan apa yang diinginkannya tanpa paksaan. Berbeda dengan hard power yang melibatkan kekuatan militer dan ekonomi. Italia dijuluki sebagai negara adidaya soft power. Kapasitas Italia untuk mempengaruhi negara dan budaya lain tanpa menggunakan cara-cara kursif, telah berkembang dan berubah, seiring berjalannya waktu dengan Italia modern, yang mewujudkan kekuatan lunak terutama melalui warisan budaya, bahasa, masakan, dan diplomasi Italia. 1. Warisan budaya yang menarik. Negara ini memiliki warisan budaya dan alam yang luar biasa, yang menjadikannya sebagai negara adidaya dalam hal keindahan dan budaya. Selain kekayaan aset budaya dan lingkungan yang sangat besar, Italia juga memiliki beragam tradisi, kerajinan, ekspresi seni, dan industri budaya. Dari Kekaisaran Romawi hingga negara kota Renaissance, Italia telah menjadi yang terdepan dalam bidang seni, arsitektur, dan sains sepanjang sejarahnya. Italia memiliki jumlah situs warisan dunia UNESCO terbanyak dibandingkan negara lain, dengan total 58 situs, dari Kolosseum di Roma, Menara Miring Pisa, hingga Cakrawala Florence yang bersejarah. Seni Italia telah mempengaruhi seni Eropa secara nyata sejak periode Renaissance, dengan tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael, membentuk lintasan seni barat. Universitas-universitas dan sekolah-sekolah Italia, tetap menjadi titik fokus penting dalam seni dunia, dan Italia terus menarik wisata budaya, sehingga memberikan dampak positif terhadap pengaruh budayanya secara internasional, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Italia. Pameran internasional penting terkait seni dan arsitektur diadakan di Italia, terutama Venice Biennale. Tentang makanan, tidak ada keraguan dalam hal ini. Dari pasta, pizza, hingga calzones dan cumi, hanya sedikit yang bisa menandingi kehebatan dan variasi yang ditunjukkan oleh orang Italia dalam hal memasak. Bahkan keju terkenal seperti mozzarella atau parmesan, menyamai atau lebih baik dari British cheddar. Makanan penutup yang terkenal seperti tiramisu atau panna cotta, pasti akan membuat siapapun di Eropa kehabisan uangnya. Dalam hal makanan, Italia benar-benar membatasinya. Mereka memiliki dinasti kuliner yang tidak akan bisa dikalahkan oleh orang Eropa manapun dalam waktu yang sangat lama. Makanan mereka menjangkau hingga luar Eropa dan menyaingi kari India dan Pakistan, serta hidangan mie dan nasi yang ditawarkan orang Asia. Masakan Italia mewakili aspek penting dari soft power negara tersebut. Masakan Italia telah memengaruhi tradisi kuliner global, dan membina hubungan budaya, dengan koki asing yang pergi ke Italia untuk belajar, serta restoran Italia tersebar luas di seluruh dunia.
Hidangan ikonik Italia seperti pizza dan pasta, telah menjadi bagian integral dari masakan global, dan berfungsi sebagai duta budaya Italia. Pengaruh kuliner ini secara strategis digunakan untuk mempromosikan daya tarik budaya Italia yang lebih luas, dengan menyelenggarakan festival dan pameran yang menghubungkan keahlian memasak Italia dengan tujuan soft power-nya, serta memperkuat posisi global mereka di bidang tersebut. Acara gastronomi, seperti Pekan Masakan Italia di Dunia, dan kemitraan kuliner internasional telah meningkatkan citra global dan pengaruh budaya Italia. Bahasa Italia secara spontan diadopsi sebagai bahasa resmi dan budaya di seluruh Italia, selama abad ke-15 dan ke-16, menggantikan bahasa Latin. Tidak seperti Perancis atau Spanyol, dan lebih mirip dengan Jerman, bahasa Italia adalah sebuah pilihan, dan tidak dipaksakan oleh ibu kota. Sama seperti di Indonesia, di Italia, bahasa yang umum digunakan selama berabad-abad adalah bahasa daerah, yang khusus untuk setiap kota. Dikarenakan dampak modernitas, pemberlakuan wajib sekolah, semakin berkembangnya kehadiran media, dan semakin tingginya mobilitas masyarakat, menyebabkan peningkatan pesat diglosia, yaitu kemampuan berbahasa asli Italia dan bahasa daerah masing-masing. Namun, dalam banyak kasus, orang-orang dengan sengaja menghindari penggunaan bahasa daerah, dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, karena mereka mengaitkan bahasa daerah dengan kemiskinan dan ketidaktahuan mereka di masa lalu. Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, mempromosikan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi Italia, serta mendukung inisiatif kerjasama internasional antara universitas-universitas Italia dan asing. Untuk mempromosikan sistem pendidikan tinggi Italia, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional memfasilitasi perjanjian antar akademik, menyalurkan dana hibah studi setiap tahun untuk mahasiswa asing, melalui jaringan diplomatik dan konsuler, dan memfasilitasi mobilitas mahasiswa dengan memberikan visa belajar bagi mereka yang memenuhi persyaratan, serta melegalkan kualifikasi akademik dan menerbitkan deklarasi nilai. Promosi sistem pendidikan tinggi Italia di luar negeri telah dianggap sebagai pendorong nyata bagi pembangunan ekonomi negara tersebut. Asisten bahasa merupakan sumber daya yang penting dalam sistem pendidikan tinggi di luar negeri. Mereka adalah guru dengan posisi tetap di sekolah menengah Italia yang ditugaskan untuk mengajar bahasa Italia di universitas asing, juga berkolaborasi dalam dukungan siswa dan penelitian di bidang bahasa dan budaya Italia. Terdapat 130 asisten untuk tahun ajaran 2021-2022, di mana 45 diantaranya dengan tugas ekstrakurikuler, dan didistribusikan di 63 negara di seluruh dunia. Seorang warga New York, David Rollet, memberitahukan alasan mengapa ia mempelajari bahasa Italia. Ia menjelaskan bahwa, ada dua alasan mengapa saya suka berbicara bahasa Italia. Pertama, adalah alasan yang mungkin diberikan guru bahasa kepada Anda. Ada banyak seni Italia yang hebat selain visual dan musikal. Mengetahui bahasa Italia memungkinkan Anda membaca literatur bagus dalam versi aslinya, dari Boccaccio dan Dante, hingga Umberto Eco dan Elena Ferrante. Tentu saja, Anda dapat membaca terjemahannya, dan beberapa terjemahannya sangat bagus, tetapi tidak sama. Sinema terbaik Italia sungguh menakjubkan, dan memahami seluk-beluk bahasanya menjadikannya lebih kaya. Alasan terbaik adalah yang kedua. Italia sungguh ajaib, karena kombinasi tanah dan masyarakatnya. Jika Anda ingin menikmatinya sepenuhnya sebagai seorang musafir atau penduduk, Anda perlu menghabiskan waktu di sekitar meja yang dipenuhi makanan lezat dan dikelilingi oleh orang-orang hebat. Mereka mungkin berbicara dalam bahasa Anda, tetapi hal itu mengubah keseluruhan dinamika pengalaman. Belajar bahasa Italia dan Anda dapat menjadi bagian dari energi indah, gila, dan unik yang menjadikan Italia sebagai tempat yang fantastis. Kalau dipikir-pikir, ada alasan ketiga, kegembiraan musikal saat berbicara bahasa Italia. Seseorang pernah berkata kepada saya bahwa bahasa Italia adalah bahasa yang datang langsung dari hati, dan memang terasa seperti itu. Banyak kata yang bersifat onomatopoeik, sehingga Anda seringkali dapat menebak apakah suatu kata baru itu positif atau negatif, dan bahkan apa artinya, hanya dari bunyinya. Berbicara bahasa Italia itu seperti menyanyi, begitu Anda mempelajari caranya. I'm looking for a new cat. Kitty, kitty, kitty. No, not working. Micio, Micio. Oh, this cat is Italian. Mamma mia! Lasciatemi
Italia dikenal unggul dalam berbagai bidang. Beberapa bidang di mana Italia menonjol dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, termasuk warisan budayanya yang kaya, masakannya yang terkenal di dunia, dan kontribusinya terhadap seni, mode, dan desain. Italia juga memiliki tradisi yang kuat di bidang manufaktur dan merupakan produsen barang mewah, mesin, dan mobil. Selain itu, Italia memiliki penekanan yang kuat pada keluarga dan komunitas, serta adat istiadat dan tradisi sosialnya yang sangat dihargai. Italia adalah salah satu negara dengan kapasitas terbesar untuk mempengaruhi pilihan negara lain tanpa adanya paksaan militer atau ekonomi. Kui Finanza mengatakan, kita juga merupakan negara yang makanannya paling dicintai di dunia dan memiliki populasi yang paling ramah. Italia hanya dilampaui oleh Brasil dalam hal persepsi kualitas hiburan. Peringkat ketiga dalam hal kualitas warisan budaya, setelah Mesir dan Cina, selalu berada di peringkat ketiga dalam kualitas hubungan internasional, setelah Swiss dan Kanada. Italia berada di peringkat keempat dalam hal seni dan hiburan, serta kemurahan hati. Semua kelebihan ini tentu menjadi pengaruh yang besar bagi berkembangnya pengajaran bahasa Italia di dunia, dan faktor pendorong bagi berhasilnya bahasa ini untuk masuk ke dalam sidang umum UNESCO. Setelah membahas tentang beberapa kelebihan negara Italia, seperti halnya sebuah negara normal, Italia juga memiliki kekurangan yang dikeluhkan oleh mereka yang tinggal di sana. Where from? Actually, I'm in Italy right now, but just for 1 month. Ah, I thought you're Italian. You're not Italian? No, I'm not Italian, I'm photographer, I'm Romanian photographer. E come ti chiami? Scusa? Mi chiamo Daniel, piacere. Daniel. E la tua nazionalità? Rumeno, rumeno. Rumeno, nazionalità rumeno. Sì, sì. Solo o con i tuoi genitori? Con la famiglia. Credo che in Europa adesso è più difficile, no? Per vivere da solo. Perché L'Europa tutti... sì, è più difficile. Non in Europa, in Italia. Ah, davvero? Ok. In Italia, perché in qualsiasi altro paese a 20-23 anni già hai casa tua, un tuo lavoro. In Italia no. In Italia a 40 anni devi stare ancora con la famiglia. L'Italia è molto arretrata. Se sei giovane non ti permette di vivere bene. La vita è molto cara e il lavoro non ti ripaga. Ok, capito. In Italia vivi bene se sei un politico. Se non sei un politico o una persona ricca non vivi bene. L'Italia è un paese bellissimo, ma solo la bellezza rimane del paese. Non è un paese per il quale tu dovresti venire a viverci dentro. Davvero? Davvero. Oh. Se tu sei giovane e hai un sogno nella vita, non venire in Italia. Puoi venire per studiare, però poi devi andare via. Perché se vuoi lavorare, fare soldi, fare carriera o crearti una vita, non devi rimanere in Italia. L'Italia ti uccide i sogni, specialmente se sei giovane. Non puoi fare un cazzo in Italia. Detto proprio duramente, non puoi fare niente. Ma cazzo, durissimo. Purtroppo è così. Wow. E questa è colpa del sistema italiano, Ah. che permette a quelli che hanno soldi di fare più soldi e a quelli che hanno soldi, che a quelli che non hanno soldi di spenderne di più. Ma una domanda, per vivere normale, come... Ok. Sì, diciamo come bene, in Italia, Roma, quanto? Dipende dove. Perché se tu andassi a vivere a Milano, la vita è molto cara. Devi pagare come minimo 800-1000 euro di affitto. Soltanto affitto? Soltanto affitto. Ok. Per una casa dove se vuoi vivere bene devi avere un buon lavoro. Ok, e diciamo come per vivere bene, quanto uno deve come... Gannare 2.000-3.000 al mese per vivere normalmente. Normalmente per una persona? Sì. No, per una persona dai 2.000-3.000 al mese, 2.500 al mese vivi bene. Ok. Dipende dal tuo stile di vita, perché se tu hai uno stile di vita in cui esci tutti i giorni al ristorante a mangiare, sì, ecco no. Ecco no. Wow. E per avere un lavoro che ti paga 2.000-3.000 euro? L'Italia va in base a conoscenze. Se tu conosci qualcuno che conosce qualcuno che è amico di qualcuno, puoi avere un buon lavoro. Ok. Ma è difficile per trovare un lavoro che ti paga? È molto difficile in Italia. Molto difficile. Questo è il punto. È difficile trovare lavoro in Italia.
Ah, davvero? Specialmente se tu sei uscito appena adesso da scuola, hai finito una scuola o un'università, la prima cosa che ti chiedono non è una specializzazione, Ok. ti chiedono l'esperienza. Se tu hai esperienza in quel lavoro, se tu non hai esperienza non ti prendono. Ah, È marcio il sistema, perché invece di darti l'occasione di sperimentare e di lavorare, ti chiedono se tu devi aver già lavorato. sì, Non ha senso come cosa. sì, non ha senso. Sì, ho L'Italia- sentito questo. L'Italia è un po' l'Italia è la Svizzera nel 2010, quando chi era ricco andava in Svizzera per svagarsi, andava nei casinò, andava a spendere soldi, Sì, andava a stare tranquillo, sì. evadeva dall'Europa, ecco. L'Italia è come la Svizzera, Mhm, semplice. Devi venire solo se sei ricco, mhm. Se no, meglio no. se no non te la godi l'Italia. Mhm. Veramente. Qual è lo stipendio normale in Indonesia? Allora, salario in Indonesia dipende dalle regioni. Quindi diciamo come la regione che ti paga più alto, $400 al mese. Cosa? $400, giuro. E quanto paghi una casa in affitto? Più o meno come $70-80. Tu puoi avere, ok? O magari $100, magari, più o meno. Dipende, perché se tu 400, se tu hai come un lavoro amministrazione, capito? Come, Ah. se tu hai come graduazione Un buon lavoro. Un sì, operaio quanto prende? se tu non studi nell'università, Ok, senza studi, uno senza studi, quanto ha di salario? Lavoro manuale, lavoro manuale. no, lavoro manuale è molto male. Può essere Molto molto male, molto male. Può essere, cazzo. $100. Sì, $100 può essere. $100, 200? Beh. Difficile. Anche. Difficile. Anche per noi è difficile. Ma sì, e la vita qui non è molto caro. Conveniente. Tu puoi ancora come mangiare €1, tu puoi mangiare ancora qui. Davvero? Sì, un piatto come Cosa mangi completo. per €1? Riso, pollo, vegetale, vegetables. Ok, sì. Sì. Verdura, frutta. Verdura, sì, €1, un prato. Wow, €1. €1, Wow. €1. In Italia, Dai. con €1 ti prendi un pezzo di pane così. Ah, soltanto Sì, questo. sì. Ah, questa merendina, €2. €2? Ma dai, Sì, 2 in realtà non so perché abito in Indonesia e tu sai Bali? Hai sentito Bali? Sì. Quindi in Sì. Bali ci sono tanti europei, tantissimi. Molti di questi europei dicono che io in realtà voglio come vivere qui, invece ritornare a mia casa europea, perché qui è molto meglio. Quindi è molto... Ci credo. Quindi... Ma dappertutto è meglio che sì. Europa. Lascia perdere l'Europa. Ma è sempre Non così. venire. Ma è sempre così. The grass is greener in your neighbor. Ah. L'Europa rovina tutto. Sì. Se hai un sogno, non venire in Europa. Ah, capito. L'Italia è un po' mafiosa, purtroppo. Sembra È vero. quasi che io sia un hater dell'Italia. Io amo molto l'Italia, però purtroppo è così. Da giovane che abito qui, te lo dico, l'Italia è un paese solamente bello, non è un paese per i giovani, non è un paese per i sogni, è un paese dove puoi venire a studiare per poi andare via. Punto. Basta. Ma una domanda, ok? Ma Sì. con la mafia è ancora forte, diciamo. Solo discorsi. La mafia c'è sempre stata, c'è e ci sarà sempre. Ci sarà sempre. È brutto dirlo, però Sì. al giorno d'oggi preferisco la mafia che il politico. Preferisco la mafia che lo Stato. Davvero? Perché la mafia non ha mai rubato al povero. Ok. La mafia non ha mai rubato al povero. Ok? La mafia, anche quando ha fatto qualcosa di cattivo verso qualcuno, lo ha fatto con un motivo.
Sì. Lo Stato si arricchisce con il povero Sì. e non fa arricchire il povero. Ok. Semplice. Semplice. Wow. Meski soft power Indonesia saat ini belum sekuat Italia, tapi biaya hidup di Indonesia jauh lebih murah. Karena itulah, hal tersebut justru merupakan berkah, yang mendorong kita agar lebih semangat untuk berkontribusi terhadap negara ini, sesuai dengan kemampuan meskipun sedikit.